Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan ke percobaan 5, di mana pada percobaan 5 terdapat include kembali, yaitu include iStream yang berfungsi sebagai agar dapat menggunakan fungsi dari cout, cin, dan inline. Kemudian terdapat include chstring. Kemudian terdapat using namespace std yang berguna untuk agar tidak menambahkan std pada setiap input ataupun output ataupun cin ataupun cout. Pada baris kelima terdapat struktur node yang berisi integer dari variabel info. Lalu terdapat node untuk pointer next dan struktur node ditutup. Lalu terdapat pointer top, pointer renew ptr, kemudian pointer save, dan pointer ptr. Lalu terdapat node untuk pointer create new node yang bertipe data integer. Lalu terdapat void yang bertujuan untuk menambahkan nilai atau elemen pada array yang akan ditaruh pada node pointer. Lalu terdapat void dari pop, terdapat void yang berisi pop, yaitu untuk mengeluarkan nilai dari atau elemen dari suatu array. Kemudian terdapat display atau tampilan dari array ataupun elemen yang sudah dimasukkan ke dalam array. Lalu pada baris ke-16 terdapat fungsi utama, di mana di fungsi utama terdapat variabel inf bertipe data integer. Lalu terdapat variabel ch yang dapat diinputkan huruf y kecil bertipe data char ataupun hanya memiliki satu atau beberapa baris, beberapa huruf saja yang bisa dimasukkan. Kemudian terdapat rumus yang dimana top sama dengan 0, berarti nilai dari top sendiri akan dimulai dari angka 0 atau akan dimulai dari nilai kosong atau elemen kosong atau elemen 0. Kemudian terdapat looping dari while yang memiliki parameter jika ch sama dengan y ataupun jika ch sama dengan y kecil ataupun y besar, dimana jika parameter tersebut terpenuhi maka akan mengeluarkan cout berupa masukan elemen. Kemudian terdapat input dari user yang akan diinputkan ke dalam variabel inf. Lalu terdapat pendeskripsian dari new ptr yang sama dengan create new node yang seperti di rumus seperti di source code baris ke-11. Lalu terdapat cout berupa lalu terdapat percabangan if yang mana jika nilai dari new ptr sama dengan 0, maka akan mengeluarkan cout berupa maaf tidak bisa membuat kode, dan akan keluar dari program dan akan mengeluarkan return 0. Kemudian terdapat cout yang berisi elemen yang dimasukkan. Jadi setelah user memasukkan elemennya, akan ditampilkan kembali elemen yang dimasukkan dan akan memanggil fungsi dari push untuk menaruh dalam new ptr. Lalu terdapat cout berupa elemen berhasil dimasukkan. Lalu terdapat cout stack. Lalu terdapat display dari top atau tampilan menampilkan nilai dari elemen yang terdapat dalam top. Lalu jika terdapat cout kembali berupa yang mau menambahkan elemen, dan user dapat
menginputkan nilai Y ataupun nilai N, dan akan masuk kembali ke dalam, dan user akan memasukkan nilai tersebut ke dalam variabel CH, dimana yang seperti di sini disebutkan. Lalu terdapat pula perulangan do, dimana akan langsung mengeluarkan cout berupa stack. Fungsi ini berupa sebagai enter ataupun endline, seperti endline dalam suatu kalimat dalam sebuah program. Lalu terdapat display untuk top, kemudian terdapat cout mau mengeluarkan elemen. Jika user menjawab ya, maka akan mengeluarkan elemen. Namun jika user menjawab N, maka program tersebut akan selesai. Lalu akan dari inputan tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel CH, dan jika variabel CH sama dengan Y kecil ataupun Y besar, maka akan mengeluarkan cout berupa elemen yang dikeluarkan, cout berupa elemen yang dikeluarkan, dan tempat di mana elemen top dan elemen top yang akan dikeluarkan, ataupun tempat di mana elemen yang akan dikeluarkan, yang telah dikeluarkan. Lalu akan memanggil fungsi dari pop ataupun mengeluarkan elemen. Kemudian setelah itu terdapat cout endline untuk memberikan spasi satu enter dalam sebuah program. Lalu pada baris ke-52 terdapat looping dari percabangan dari while. Jika CH sama dengan Y kecil ataupun Y besar, maka akan kembali ke dalam return 0. Kemudian pada bagian bawah merupakan pendeskripsian dari fungsi-fungsi yang ada yang digunakan dalam fungsi utama. Adapun node dengan pointer create new node untuk integer x, di mana nilai dari PTR sama dengan new node, dan PTR akan masuk dan PTR akan menuju ke info yang sama dengan x, nilai variabel dari x. Lalu jika PTR masuk ke dalam next dan menghasilkan nilai 0 dan menghasilkan 0, maka akan mengeluarkan return PTR. Lalu terdapat void dari push atau penggunaan push ataupun operasi ketika user ingin menambahkan suatu elemen ke dalam array, di mana node pointer n, jika top sama dengan 0, maka top sama dengan n, seperti yang disinggung dalam sini. Lalu jika terdapat yang lainnya, maka save akan menjadi top, kemudian top akan di save dan top menjadi n akan menjadi nilai next yang akan di save kembali. Lalu terdapat void pop ataupun fungsi untuk mengeluarkan elemen pada suatu array. Jika top sama dengan 0, maka akan mengeluarkan underflow dan keluar dari program, dan akan akan keluar dengan exit 1 ataupun penanda exit yang pertama. Kemudian untuk yang else-nya, yang lainnya,
Jika PTR sama dengan top, maka top sama dengan top top akan masuk ke dalam nilai dari next. Lalu yang terakhir terdapat void display dengan parameter not pointer n. Ketika terdapat percabangan while di mana n tidak sama dengan jika n tidak sama dengan 0, maka akan mengeluarkan output berupa n yang akan dimasukkan ke dalam info dan mengeluarkan ini tanda panah. Lalu n sama dengan n tanda panah next. Lalu akan mengeluarkan cout berupa tanda seru sebanyak 2 kali dan n untuk memberikan space. Jika dijalankan maka akan mengeluarkan hasil seperti ini. Seperti yang dituliskan dalam sini, jika pertama kali dijalankan akan langsung mengeluarkan output berupa dari source code baris ke-23. Masukkan elemen jika user ingin masukkan elemen 4 misalnya dan di enter, akan keluar berupa tulisan berupa elemen dimasukkan, elemen berhasil dimasukkan, kemudian stacknya bertambah menjadi 4 ke tanda seru 2 ataupun underflow. Untuk yang output berupa elemen dimasukkan dan elemen berhasil dimasukkan merupakan hasil dari source code kode baris ke 31 sampai 37. Dan jika user ingin menambahkan elemen, maka user harus menginputkan huruf Y kecil ataupun Y besar. Dan user akan ditanyakan kembali, akan melakukan looping ataupun akan melakukan looping karena user tidak memilih n ataupun masih ingin melanjutkan atau menambahkan elemen. Lalu user memasukkan elemen berupa nilai 6 dan nilai 6 tersebut akan dimasukkan ke dalam top dan nilai 4 akan berubah menjadi back. Jika user memasukkan kembali huruf Y atau menambahkan elemen dan memasukkan nilai 8, maka dalam stack tersebut terdapat 3 elemen yang berhasil dimasukkan, yaitu 8, 6, dan 4. Untuk yang pertama kali berhasil dimasukkan adalah angka 4, kemudian angka 6, dan angka 8, dimana pada setiap stack yang berhasil dimasukkan akan menjadi top untuk stack berikutnya. Jika user menginputkan n, maka akan mengeluarkan stack yang telah dimasukkan seperti ini. Seperti pada looping pada do pada baris ke-42 sampai dengan baris ke-50. Lalu user ditanya apakah ingin mengeluarkan elemen. Jika user menjawab menginputkan nilai Y, maka elemen pada top akan keluar. Dan elemen pada top akan keluar, maka elemen kedua ataupun array, ini kan array 0, ini array 1 dan array 2, maka array 1 akan pindah ke depan, yaitu menjadi array 0, dan array 2 menjadi array 1.
Jika user masih ingin mengeluarkan elemen pada array tersebut, maka array 1 akan berubah menjadi array 0. Dan jika user masih ingin mengeluarkan elemen, maka akan berisi tanda seru saja. Jika user ingin mengeluarkan elemen lagi, maka program tidak berjalan dengan semestinya ataupun program gagal dan akan langsung keluar dari program secara paksa. Namun jika user memilih nilai n, maka program akan berhenti dengan baik. Terima kasih. Tadi merupakan presentasi dari saya untuk percobaan 1 dan percobaan 5 pada praktikum kelima, praktikum struktur data.